Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi Ibrahim sudah selesai membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, Allah menyuruh beliau supaya memanggil orang untuk haji. Wa adzim finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, kata Allah, panggillah manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Bahkan kemarin-kemarin kita dengar ada orang berjalan kaki dari Indonesia sampai ke Mekah. Berbulan-bulan beliau melakukan perjalanan itu. Nampaknya apa yang Allah sebutkan itu sudah kita lihat hari ini. Maka setelah panggilan itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim, walaupun tak pernah terdengar oleh kita seperti apa bunyi panggilannya, maka Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, bagaimana bisa suaraku sampai ya Allah kepada mereka? Karena dulu tidak ada mikrofon. Lalu aku disuruh memanggil, bagaimana bisa suaraku sampai kepada mereka? Mereka jauh. Tapi kata Allah, engkau tukang panggil, kami tukang ketuk. Maka Allah tanamkan di dalam hati setiap orang beriman keinginan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Itu sebabnya sekarang ini pendaftar begitu banyak. Karena banyak pendaftar, jadwal tunggu pun semakin lama. Kalau kita mendaftar hari ini, insya Allah berangkat kapan Pak Kakan ke Medan? 25 tahun. Jadi kalau kita mendaftar umur 59, berarti akan berangkat umur 95. Ini kalau 95 berangkat, itu penyakit sedang banyak. Cuman mudah-mudahan kebijakan pemerintah seperti dulu ada lagi. Orang-orang tua didahulukan dibanding orang-orang muda. Maka yang tua berangkat dulu. Itu kan sebelumnya seperti itu. Yang tua berangkat dulu, yang tua terus diberangkatkan, yang muda tunggu. Cuman masalahnya orang yang mendaftarnya tadinya masih muda, akhirnya berangkatnya juga sudah tua. Orang yang berangkat sudah tua, take off kapal terbang itu jantungnya seperti lepas. Landingnya juga begitu. Lalu ada kadang-kadang yang belum sampai ke Mekah, kadang cuma sampai di Batam. Mereka sudah sakit, masuk rumah sakit, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang berkata, sayang sekali, belum haji sudah meninggal. Boleh kita panggil dia haji kalau begitu. Orang yang sudah meninggal tak butuh lagi dengan panggilan haji. Yang butuh dengan sebutan haji itu orang hidup. Orang yang hidup kalau haji tak dipanggil haji memang tersinggung. Namanya Pak Haji Qadir, kita panggil Qadir saja. Itu nggak akan nyaut dia itu. Pak Qadir mau kemana? Kamu pikir murah haji itu? Tapi kalau dipanggil Pak Haji Qadir, langsung responnya cerah. Orang mati dipanggil haji tak ada manfaatnya bagi dia. Tak dipanggil haji pun dia tidak akan tersinggung. Nggak usah masuk kawasan perkuburan, assalamualaikum ya ayyuhal hajj. Nggak perlu begitu. Yang lebih berbahaya lagi kalau sempat disahutnya dari dalam kubur itu, waalaikumsalam. Larilah kita semua. Maka berkumpullah orang di Mekah dari seluruh penjuru yang jauh. Tak ada di situ kita lihat perbedaan, semuanya sama. Mungkin warna kulit ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang rambutnya sedikit ikal, ada pula yang krim. Namun mereka menggunakan satu baju, datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalimat itu terucap mulai dari orang Indonesia, orang Cina, orang Eropa, tak ada perbedaan. Disitulah Allah ingin menengokkan kepada kita bahwa umat Islam ini bersatu padu. Umat Islam ini sama. Walaupun bangsa berbeda, bahasa tak sama, tapi Islamnya sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu, kata Allah, bersaudara. Dengan dasar persaudaraan inilah, maka pada tahun 1990 orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak ingin haji itu pergi begitu saja.
Tapi persaudaraan itu harus dibawa pulang. Nilai-nilainya mudah-mudahan dapat memberikan pengaruh besar kepada bangsa. Maka didirikanlah IPHI pada tahun 1990. Ini jangan-jangan saya pula yang tahu ini. Ini saya baca tadi ketika mengarah kemari, Ibu Bapak. Setelah melihat di baju Pak Ketua IPHI, saya cari cepat. Di kapan sejarah IPHI ini berdiri? Siapa yang mendirikannya? Apa visinya? Tapi saya tidak hafal semuanya, maka tahunnya saja saya sampaikan. Nah hadirin yang Allah muliakan, Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Orang Arab memang biasa seperti itu. Maka ibu-ibu, kalau suami kita sudah mulai cenderung ke Arab, hati-hati. Dia berarti mempunyai bakat. Orang Arab itu biasa memiliki 2 istri, bahkan lebih. Abdul Muthalib banyak istrinya, karena sudah menjadi budaya. Kalau di tempat kita mungkin tak seperti itu. Di Arab itu sudah menjadi budaya. Kalau ada seorang istri punya suami, suaminya sehat, orangnya kaya, keuangan cukup, maka istrinya lah yang menyuruh suaminya menikah lagi. Abang badan besar, duit banyak, bini 1, tak keren, menikahlah lagi. Karena itu banyak orang senang di Arab itu, karena legalisasi menikah itu datang dari bini. Kalau di tempat kita nggak perlu sampai bercerita tentang itu, muji orang beristri saja itu gelas sudah pecah 3. Enak ya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Enak apa belum? Istrinya 3, bisa dipeliharanya ketika sehat, ketika sakit. Jadi abang ingin seperti dia juga. 1 saja belum bisa dipelihara dengan baik, belanja belum cukup, anak-anak belum jadi lagi masalah itu. Ini ceramahnya sudah sangat panjang. Karena itu banyak laki-laki di Indonesia ini tidak berani, karena ternyata istrinya lebih bagak daripada dia. Nabi Ibrahim punya 2 istri, 1 namanya Sarah, ini istri pertama. Hampir 10 tahun beliau menikah, tidak dapat keturunan. Lalu kata Hajar, ketika Sarah, ketika Ibrahim mendapat hibah Hajar. Hajar itu anak pembesar Mesir yang ditangkap di dalam satu kelompok oleh satu kelompok orang, kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim sebagai pembantu Sarah. Oleh Sarah, karena dia tidak punya anak, dibisik-bisikkannya kepada Ibrahim, nikahilah Hajar, mudah-mudahan nanti dia punya anak. Nah, begitu pula baiknya, contohlah Hajar. Oh ibu-ibu, contoh bukan Hajar, Sarah, contoh Sarah. Akhirnya memang yang diharapkan itu pun hadir. Setelah menikah, Hajar mengandung dan kemudian lahir anak Ismail. Cuman sayangnya beberapa waktu setelah itu turun perintah Allah, pindahkan anakmu beserta istrimu yang baru itu ke Mekah. Nabi Ibrahim yang memang terkenal taat memboyong anak dan istrinya ke Mekah. Waktu itu Mekah belum seperti sekarang padatnya pembangunan. Tempat itu masih kosong, tidak ada apa-apa. Tapi karena ini perintah, diletakkan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Ketika dia akan pulang, disitulah Bunda Gelana itu tetap hadir. Walaupun dia seorang nabi, yang namanya manusiawi itu tetap ada. Maka dia berkata kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan di anak dan istriku di kawasan yang kering kerontang. Jangankan pohon tuh, rumput pun tak ada. Yang ada di situ cuman batu. Aku titipkan mereka kepada Engkau ya Allah. Maka cenderungkanlah hati manusia kepada mereka. Nabi Ibrahim pun pulang, ditinggalkannya Hajar dan Ismail di tempat itu yang tidak ada apa-apa, cuman berbekal sekantong kurma dan 1 tupperware air. Itu saya bawa ke zaman sekarang. Kalau zaman itu pasti tupperware belum ada, apalagi Sophie Martin. Apa yang dikhawatirkan ternyata memang benar-benar terjadi. 1-2 hari kurma masih bisa bertahan. Hari ketiga semakin sedikit.
Hajar pun berhemat-hemat untuk menggunakan air, takut air ini habis sebelum datang bantuan. Ternyata apa yang dikhawatirkan itu jadi kenyataan. Air pun semakin menipis. Hajar menahan minumnya setiap hari. Ternyata itu berpengaruh kepada ASI-nya. Karena kan ASI ini tergantung nutrisi yang dimakan oleh ibu. Karena itu ibu kalau suka makan ayam penyet, nanti anaknya macam ayam penyet. Karena juga ikut makan ayam penyet dari ASI ibunya. Karena ASInya sedikit, Ismail menangis sehajadi-jadinya. Hajar pun bingung. Akhirnya beliau pun mencari air. Itulah peristiwa berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Hanya ketika itu tidak ditemukan air, akhirnya dia kembali kepada Ismail yang kecil yang sedang menangis. Cuman beliau begitu terkejut, ternyata air yang dicari itu justru ada di bawah kaki Ismail. Ini sebetulnya ibu bapak karunia, bukan hanya sekedar sebab. Karena kalau kita pikir, jika air itu keluar dari hentakan kaki Ismail, itu sebesar apa kakinya yang menghentak ke tanah itu? Sebesar 2 jari bayi. Lalu menghentak ke tanah, keluar mata air. Bayi, jangankan bayi, kalau memang itu bukan karunia, kita yang dewasa saja kalau menghentak-hentak dari pagi sampai sore, keluar juga air, tapi bukan dari bawah, dari atas. Tapi airnya keluar dari situ, yang sekarang ini kita sebut dengan air Zam-Zam. Itulah ternyata cara Allah untuk mendatangkan manusia ke situ. Karena hidup kita ini di mana ada air pasti manusia berkumpul di situ. Itu kota Pekanbaru asal usulnya dulu di pasar bawah, saya dengar. Sekarang ini memang berkembangnya ke Padang karena sudah ada jalan raya. Tapi dulu di pasar bawah. Kenapa bisa di pasar bawah? Di situ transportasi air itu lebih lancar. Maka semua orang bermukim di tepi tebing karena dekat dengan air. Cara Allah untuk mendatangkan manusia ke Mekah, Allah tumbuhkan mata air. Maka ketika orang Yaman datang ke situ, mereka terkejut melihat mata air jernih. Satu demi satu mereka bermukim di tempat itu. Lama-lama tempat itu menjadi kota yang kita kenal sekarang dengan kota Makkah. Bergonta-ganti kepengurusannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi terakhir. Beliau juga mengembangkan risalah dakwah yang dibawa Nabi Ibrahim juga di kota Mekah. Melengkapi dakwah beliau ini, maka 18 bulan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa itu tidak peristiwa independen. Peristiwa itu puncak dari apa yang dialami oleh Nabi sebelum itu. Pertama, meninggal pamannya. Kedua, meninggal istrinya. Ketiga, semakin kuat tekanan orang Mekah menghalang beliau untuk berdakwah. Ini yang menjadi penyebab peristiwa Isra Mi'raj itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah nampak oleh kita bahwa seorang nabi juga punya tantangan hidup yang hebat. Punya tantangan dakwah yang hebat. Rupanya mengajak orang kepada yang baik ini, ibu bapak, tidak semuanya mulus. Kadang-kadang lebih sulit mengajak orang berbuat baik daripada mengajak orang berbuat jahat. Cobalah kita ajak orang ke masjid melalui pengumuman, ambil toa, berjalanlah di kota ini. Malam nanti akan ada tabligh akbar di Islamic Center, akan disampaikan oleh, sebutlah Albirru wa Faisur, profesor dari Jakarta, namanya karang-karang sajalah. Tak lama setelah itu ada pula pengumuman sama modelnya, juga berjalan. Jangan lupa nanti malam ada penampilan grup band Gigi. Gigi. Kira-kira mana yang lebih banyak pengunjungnya? Islamic Center atau grup band Gigi? Nah, yang biasa bukan yang idealnya. Islamic Center atau grup band Gigi? Grup band Gigi.
Kalau yang ke Islamic Center itu setelah ditengok-tengok oleh Pak Bupati di tangga, mana orang yang mau datang ini? Ayo nengok kemana-mana, siapa yang akan datang lagi? Makanya beliau tadi resah itu ditengoknya. Wah, ini kok kosong di tengah ini. Di sini di belakang kosong juga. Saya tak melihat beliau, tapi saya nampak di handphone saya. Karena handphone saya arahkan kepada beliau, tapi beliau tak tahu. Untuk mengajak orang berbuat baik penuh tantangan. Nabi ditentang begini, bahkan diancam hukuman, diancam untuk dibunuh. Akhirnya Allah Ta'ala memberlakukan peristiwa Isra itu, kata para ulama, untuk menghibur Nabi. Artinya kalau kita sedang berhadapan dengan masalah berat, ini yang kedua, jangan pernah diam tinggal di rumah, tapi berjalan-jalanlah. Kalau memang ada uang, kita berjalan sampai ke Hong Kong. Tak ada duit sebanyak itu, cukup ke Phuket, Thailand. Enggak juga ada Asia Pam, Pekanbaru. Tidak juga ada, ya sudah, nongkrong saja di jembatan siang. Tapi jangan tidur di rumah, karena kalau kita berdiam diri, tekanan itu akan semakin memberat. Itu sebabnya Allah tidak mengizinkan nabinya terlalu lama mengalami hal itu. Maka dibawalah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuan perjalanan ini? Kata Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kami. Rupanya kita kalau sedang galau, tengok yang cantik-cantik, itu akan hilang kegalauan. Tengok gunung yang tinggi, tengok laut yang membentang, tapi jangan ada tebing. Takut galaunya bertambah, tiba-tiba hilang dan terjun. Ini adalah teknik dan metodologi Allah Ta'ala. Nah, kata Allah, kami perjalankan Muhammad supaya kami bisa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Maka banyaklah ketika itu yang dilihat oleh Rasulullah, mulai dari perkara yang terkait dengan hidup sekarang sampai kepada kejadian yang akan dihadapi oleh manusia di akhirat. Di antaranya, Nabi melihat di situ orang yang menanam padi. Ini sudah sering disampaikan. Orang yang menanam tanaman, padi tidak disebut di situ. Karena padi itu cuma ada di Siak, di Bunga Raya. Cuma tanaman di situ. Yang uniknya lagi, ketika orang itu mengambil buahnya, buahnya keluar tumbuh lagi. Begitu terus menerus, tidak pernah berhenti. Seperti yang didengar, Nabi bertanya kepada Jibril, itu orang contoh seperti apa? Kata Jibril, itulah orang yang rajin bersedekah. Rupanya orang bersedekah ini takkan pernah miskin, tidak akan pernah tak tercukupi kehidupannya. Yang menjanjikan itu bukan saya, Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah sama seperti orang yang menanam sebiji benih, tumbuh 7 tangkai, dan di setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya sedekah itu akan mendatangkan keuntungan 700 kali lipat. Tak ada yang seperti ini dalam bisnis dunia, ibu bapak. Entah kalau bisnis narkoba, tapi kalau bisnis normal, nggak ada yang bisa mendatangkan sampai 700 kali lipat. Tapi sedekah itu bisa mendatangkan keuntungan 700 kali lipat. Karena itu sekarang model sedekah begini itu tidak hanya diyakini oleh orang Islam, bahkan non muslim pun sudah mulai meyakini hal itu. Ada seorang miliarder yang sangat banyak sedekahnya, Bill Gates. Kenal dengan Bill Gates? Itu rumahnya di Koto Gasing. Bill Gates itu pernah dikatakan sebagai orang terkaya di dunia, tapi non muslim. Pertanyaannya, bagaimana beliau bisa jadi kaya begitu? Beliau tulis sebuah buku, tapi bukunya dalam bahasa Inggris. Saya tidak dapat menyebutkannya karena takut salah. Karena bahasa Inggris saya pasti lebih lancar daripada yang lain, karena cuma 3 kata, yes, no, okay.
Kata Bill Gates ini, salah satu di antara cara untuk memberdayakan keuangan, keluarkan sebahagian untuk sedekah. Karena itu yang akan mendatangkan kelipatan yang lebih banyak. Itu beliau tulis di dalam bukunya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, cari saja bukunya. Bill Gates telah menulis buku di Google, nanti akan kelihatanlah di situ. Saya tidak bisa menyebutkan judulnya. Cuman kalau terlalu jauh, contohnya ada yang lebih praktis. Di Pekanbaru itu ada sebuah masjid namanya Mujahidin. Mudah-mudahan ada yang kenal. Di Jalan Jenderal. Kenal Pak? Nah, ternyata atau pernah podcast di situ Pak? Pak? Pak Muhammad Syarif. Iya, saya tak pernah bertanya kepada pengurusnya. Cuman saya pernah melihatnya di RTV. Tapi bukan masjid itu, melainkan orang Cina yang berada di sebelah. Diwawancarailah orang Cina ini, panggil siapa ke Cina dia? Toke, Engkong, ya pokoknya itulah, terserah kita aja. Toke orang Cina, hanya. Tapi kenapa suka membantu masjid? Apa pasal? Kalau apa pasal itu bahasa Melayu itu. Apa kata beliau? Setiap kali saya membantu masjid itu, maka proyek saya lebih banyak keluar setelah itu. Saya sedekahkan cuma 5 sak semen, orang mesan ke saya itu 50 sak semen. Begitu selalu yang terjadi. Akhirnya kata beliau kepada orang masjid itu, rupanya kalau kalian mau angker, ambil. Kalau kalian mau semen, ambil, nggak usah dibayar. Tapi waktu itu beliau belum muslim. Sekarang kabarnya sudah Islam, cuman belum sholat di situ lagi. Begitu saya dengar kalimat terakhirnya, mudah-mudahan sudah. Nah hadirin, itulah membuktikan bahwa sedekah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. Siak ini menjadi contoh kabupaten terbaik di Riau dalam hal zakat dan sedekah. Menunjukkan bahwa orang Siak ini sangat dermawan di Riau. Dari seluruh kabupaten yang paling tinggi pengumpulan zakatnya adalah Siak. Kemudian juga sedekahnya juga Siak. Ada di belakang Ketua Basnas Kabupaten Siak. Kalau salah nanti jangan ditegur di depan-depan. Kita selesaikan saja nanti di tempat makan. Sampaikan secara diam-diam, data Ustadz itu salah tuh, yang betulnya begini. Itu mungkin yang mendatangkan keberkahan kepada Siak ini. Ketika setiap orang yang memiliki mampu mengulurkan tangan, selalu ingin membantu bersama, maka banyak yang bisa dibuat dari sedekah yang ditumbuhkan ini. Allah Ta'ala pernah mengatakan begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, berkah akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit dan dari bumi. Siak inilah yang aman-aman saja, tidak pernah kita dengar ada masalah. Maka bersyukur tuan-tuan menjadi orang Siak. Saya juga dulu kepengen jadi orang Siak tapi gagal, karena tidak diterima. Kalau sekarang saya tak tahu, terlalu tua pula. Waktu muda tidak diterima. Orang mana itu Ustaz? Nggak boleh dibocorkan karena malu nanti saya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi mencium tiba-tiba bau yang sangat harum ketika perjalanan itu. Ditanya Nabi kepada Jibril, ini bau apa? Kata Jibril, inilah bau wangi masyitah. Tahu Bapak Ibu masyitah? Masyitah itu dari mustun, itu artinya tukang sisir. Mustun itu sisir, masyitah itu tukang sisir. Tukang sisir anak keturunan Fir'aun yang beriman kepada Allah, namun kemudian mereka wafat dalam kekejaman hanya untuk mempertahankan semangat beragamanya. Komitmennya ketika itu memang tidak ada pilihan, sembunyi atau mati. Maka menjadi orang beriman saat itu sangatlah berat. Salah-salah sebut itu akan menyebabkan binasanya satu keluarga. Ternyata masyitah masih bisa mempertahankan itu walaupun ancamannya kepada keluarganya.
Maka kalau kita pikir yang dihadapi oleh orang dulu dengan yang kita hadapi sekarang, tuan-tuan, oh jauh sekali perbedaannya. Kita kadang untuk datang ke masjid saja untuk menghidupkan sholat itu berat. Memang harus dipaksa kadang-kadang terlebih dahulu baru bisa. Orang dulu nyawa yang dipertahankannya supaya mereka tetap menjadi bahagian dari orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang berkomitmen ini insya Allah nanti akan wangi di akhirat. Ini kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ini sudah mulai berkeringat, keringat itu tidak akan tercium bau yang tidak lazim, insya Allah nanti akan menjadi wangi di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Asal kita memiliki komitmen untuk menegakkan agama. Tidak kita kenal dengan Melayu kecuali orang menyebut itu agama. Maka kalau disebut itu orang Melayu, itu adalah orang beragama. Kalau agama sudah hilang, maka hilanglah Melayu. Kalau ada istilah takkan Melayu hilang di bumi, itu bukan jaminan. Itu hanya satu istilah. Kalau orang Melayu tak lagi memakai agama di dalam kehidupannya, tak lagi nampak ajaran agama itu dalam keluarga, dalam masyarakat, ketika bekerja di kantor, di pasar, maka lambat laun orang Allah akan ambil predikat kita itu hingga nanti Melayu itu hilang. Ciri khas Melayu itu adalah beragama. Jadi kalau kita berbicara dengan orang Melayu, apapun pembicaraannya selalu nampak agamanya di situ. Itu karakter Melayu. Ada satu video lucu. Saya tidak tahu siapa yang membuat itu. Tetapi begitulah kalau sudah orang Melayu yang buat. Enak kalilah jadi orang kurus makan banyak tak gomuk-gomuk. Kalau awak katanya baru buka mulut naik sekilo, baru baca bismillah, kalimat bismillahnya tetap diikutkannya, baru baca bismillah naik 2 kilo.